Halo, selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bertemu dengan mapel prakarya kelas 8 di semester 1 ini. Sepanjang satu semester ke depan, kalian akan bertemu dengan Bu In selaku pengampu mapel prakarya kelas 8, utamanya kelas 8A sampai dengan kelas 8D. Sebelum mulai materi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Kita berharap semoga pandemi ini segera berlalu. Kita berharap semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan, dan tetap semangat berjuang di masa yang penuh dengan kewaspadaan ini. Tetap jaga kesehatan, hindari kerumunan, dan bila harus keluar perhatikan protokol kesehatan. Jaga jarak, cuci tangan, dan pakai masker. Ya, marilah kita bersama berdoa semoga apa yang akan kalian dapatkan hari ini dapat dipahami. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Ya, kalian akan selalu bangga menjadi bagian dari Spendumi. Jadilah anak-anak Spendumi yang pinter, anak-anak Spendumi yang kreatif, anak Spendumi yang pandai bergaul, dan anak Spendumi yang santun. Kita awali materi prakarya ini dengan mengenal aspek-aspek dalam prakarya. Seperti yang kalian kenal di kelas 7 bahwa aspek dalam prakarya itu ada 4. Masih sama di kelas 8 juga aspek prakarya itu ada 4. Ada 1 aspek kerajinan, aspek rekayasa, aspek budidaya, dan terakhir aspek pengolahan. Dari keempat aspek tersebut tidak akan semuanya kita pelajari. Dalam 1 tahun kita hanya akan mempelajari 2 aspek, yaitu di semester 1 kita akan belajar aspek kerajinan, kemudian di semester 2-nya kita akan belajar aspek pengolahan. 2 aspek lain, rekayasa dan budidaya, tidak akan kita pelajari di sekolah ini. Ya, setelah kalian mengenal aspek, kita akan masuk dalam kompetensi dasar. Apa saja KD akan dipelajari dalam materi semester 1 aspek kerajinan ini. Tapi sebelumnya kalian kenali dulu apa itu KD. KD itu sebetulnya adalah kemampuan dasar yang dapat dilakukan oleh para siswa baik dalam pengetahuan maupun keterampilannya. Jadi nanti ketika kalian belajar, kalian baca dulu KD-nya. Kemudian nanti kalian harus paham kalian itu nantinya dituntut untuk mampu apa. Ya, nah kita lihat apakah apa saja KD dalam aspek kerajinan ini. Ada 4 KD dalam aspek kerajinan. Yang pertama adalah KD 3141 atau yang nanti akan kita pelajari di bab 1, yaitu KD 31 tentang bahan lunak. Bahan lunak kita pelajari tentang jenis, sifat, dan karakternya serta teknik pengolahan yang digunakan untuk membuat kerajinan dari bahan lunak itu sendiri. Sedangkan di KD 41-nya, KD yang terkait dengan keterampilan, kita akan mengenal teknik pengolahannya dari bahan-bahan tersebut, tapi yang disesuaikan dengan potensi daerah setempat. Ya, jadi intinya dalam KD ini kalian diharapkan untuk bisa memahami jenis, sifat, dan karakter bahan lunak, kemudian mencari jenis bahan lunak apa yang ada di lingkungan sekitar kalian. Berikutnya adalah KD 3242 atau nanti di bab 2 kita akan belajar tentang prinsip perancangan. Perancangan yang nantinya mengarah kepada pembuatan kerajinan dari bahan lunak. Ya, kemudian di KD 42-nya perancangannya, membuat banyak perancangan untuk mengarah pada karya nyata. Jadi di dalam bab ini kalian diharapkan memiliki ide atau gagasan membuat sebuah karya dalam bentuk rancangan yang dibuat dari bahan lunak yang ada di lingkungan sekitar kalian, kemudian mewujudkannya menjadi sebuah karya nyata. Di KD 33 dan 43 atau bab 3, kalian nanti diharapkan dapat memahami jenis, sifat, dan karakter dari bahan kerang kaca dan keramik serta botol plastik. Kemudian dari bahan-bahan tersebut kalian diminta untuk mencari jenis bahan mana yang ada di lingkungan sekitar kalian. Ini sesuai dengan KD-nya 3343 di sini tentang pengetahuan jenis, sifat, karakter dari kerang, kaca, keramik, dan botol plastik, serta di KD 43-nya memilih bahan untuk dijadikan sebuah karya sesuai dengan potensi daerah setempat.
Di KD terakhir atau KD 3444 atau kita sebut saja bab 4, kalian akan mempelajari terkait dengan KD 33, yaitu prinsip rancangannya. Prinsip rancangan untuk membuat karya dari bahan kerang, kaca, keramik maupun botol plastik. Dan di KD 44-nya terkait dengan keterampilan kalian diharapkan untuk membuat karyanya. Karya diawali dari perancangan sampai menjadi wujud karya nyatanya. Ya, jadi yang paling penting di bab ini kalian harus memiliki ide atau gagasan membuat sebuah karya dalam bentuk rancangan kerajinan dengan salah satu bahan, baik kerang, kaca, keramik maupun botol plastik yang ada di lingkungan kalian. Wujudkan itu menjadi sebuah karya nyata. Dari keempat KD tersebut, simpulannya dalam satu semester ke depan kalian sebetulnya hanya akan belajar 2 tema. Tema yang pertama ada di bab 1, bab 2 atau KD 31, 32, 41, 42, yaitu tentang bahan lunak. Kemudian tema keduanya adalah di KD 33, 43, 34, 44, yaitu tentang kerang, kaca, keramik, dan botol plastik. Keduanya menuntut agar kalian menguasai materinya dan dapat mewujudkannya menjadi karya nyata. Ya, itulah 4 KD yang akan kita pelajari sepanjang 1 semester ke depan. Untuk sumber materi akan kita gunakan dari banyak sumber. Tapi yang gue utamakan di sini ada 3 sumber. Sumber yang pertama adalah buku paket prakarya kelas 8 semester 1 dan 2. Kenapa kita pakai 2 semester? Karena bab 1 dan bab 2 itu termuat dalam buku paket semester 1. Sedangkan bab 3 dan bab 4-nya ada di buku paket semester 2. Sehingga nanti di tengah semester kalian harus pinjam buku paket semester 2. Kemudian yang kedua adalah buku pendamping mapel prakarya kelas 8 yang kalian dapatkan kemarin di awal semester. Kemudian sumber yang ketiga adalah sumber lain yang relevan. Misalnya kalian bisa saja ambil dari internet, googling internet untuk mendapatkan contoh-contoh karya. Ya, itu adalah tentang KD dan buku materi yang akan kita gunakan. Berikutnya yang tidak kalah pentingnya adalah tentang penilaian. Ingat, kalian untuk mendapatkan nilai yang baik, nilai yang memuaskan, kalian harus memperhatikan teknik penilaian yang akan kalian gunakan dalam pembelajaran ini. Penilaian ini akan dilakukan selama proses pembelajaran, baik sebelum, saat, dan setelah selesai pembelajaran. Ada 3 hal yang akan nilai, yaitu nilai sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Mengingat interaksi kita dilakukan dengan cara daring, maka percakapan dalam grup akan digunakan sebagai penilaian sikap. Di samping itu, saat kalian mengumpulkan tugas di sekolah, sikap tutur kata kalian, kesantunan kalian dalam menggunakan pakaian juga akan dinilai sebagai nilai sikap. Kemudian yang kedua adalah nilai pengetahuan yang akan dilakukan dengan cara tes, baik dengan tes daring, online maupun luring atau mengumpulkan tugas ke sekolah. Sedangkan penilaian yang terakhir adalah penilaian keterampilan yang akan dilakukan dengan memberikan tugas terkait dengan karya kerajinan, baik itu berupa pembuatan rancangan sampai membuat karya kerajinannya. Ya, perhatikan itu penilaian yang akan gunakan. Yakinkan kalian mendapatkan nilai B dan nilai yang memuaskan. Itulah pertemuan untuk minggu ini, cukup dengan memberikan gambaran materi ke depan. Untuk pertemuan minggu depan, Bu In akan memulai dengan materi baru, yaitu materi bab 1. Kita akan mempelajari KD 3141. Minggu depan, yakinkan kalian semua sudah siap dengan buku paket prakarya kelas 8 semester 1, kemudian dengan buku tulis dan alat tulis lain, sehingga kalian nanti bisa mencatat apa-apa yang perlu dicatat. Selamat belajar, semoga sukses dan tetaplah bangga jadi warga Spendumi. Bu In akhiri pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.